Dalam Islam, sholat yang wajib dilakukan dalam sehari adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Namun pada awalnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sholat yang wajib bagi umat muslim bukan 5 kali melainkan 50 kali. Lantas bagaimana sejarah jumlah rakaat 5 waktu? Perintah sholat 5 waktu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada 20 Rajab di masa ke-10 kenabian. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara itu, Mi'raj adalah perjalanan Nabi diangkat menuju langit ke-7, Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah. Masih dalam peristiwa naiknya Nabi Muhammad SAW menuju langit ke-7 inilah ia mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW diperintah untuk beribadah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad pun menerima perintah tersebut, lalu bersamaan dengan turunnya Jibril dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad juga ikut turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menyampaikan bahwa umatnya tidak akan sanggup menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Musa kemudian menyuruh Nabi Muhammad kembali ke Rabbmu untuk meminta keringanan. Nabi Muhammad kemudian diantar kembali oleh malaikat Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pertama yang melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Sholat ini didirikan saat Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Nabi Adam mengajarkan sholat 2 rakaat menjelang terbit fajar. Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam. Artian sholat subuh. Sholat subuh berasal dari kata sobuha, yasbuhu, isbaha, wasobihin. Sobuha artinya adalah cahaya yang bersinar dan menawan. Sedang sibah adalah waktu pagi. Subuh dinamakan karena ia menggabungkan warna putih dan merah sekaligus. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan sholat, tetapi di sana sholat subuh disebut secara khusus, yakni dalam firman-Nya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan didirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 17, Surat 78. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta dan Maha Suci Allah untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan sholat subuh dengan memberikan pujian yang lebih, yaitu salat subuh ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Sang Maha Pengasih. Tata cara sholat subuh: 1. Niat sholat subuh. 2. Takbiratul ihram, berdiri sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pandangan mata melihat ke arah tempat sujud. Tangan sedekapkan pada posisi tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Membaca dan iftitah. Doa iftitah dalam sholat hukum bacaannya adalah sunnah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat Al-Quran. 6. Melakukan gerakan rukun dengan tumaninah. 7. Melakukan gerakan i'tidal dengan tumaninah. 8. Melakukan gerakan sujud dan tumaninah. 9. Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. 10. Sujud lagi sambil membaca bacaan. 11.
13. Berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Gerakan rakaat kedua sama seperti di rakaat pertama. Hanya saja ada tambahan doa saat kamu melakukan i'tidal. 12. Di rakaat kedua saat i'tidal kamu dianjurkan untuk membaca doa kunut. 13. Setelah melakukan baca doa kunut, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud 14, sujud 15, salam. Salat zuhur pertama kali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Penyembelihan tersebut kemudian diganti menjadi seekor domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut terjadi ketika tergelincirnya matahari dan beliau menjalankan 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur beliau atas pengganti putranya Ismail. Rakaat kedua sebagai rasa syukur atas hilangnya kesedihan karena putranya. Rakaat ketiga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, rakaat keempat karena mendapatkan kenikmatan berupa domba dari surga yang notabene adalah domba milik Habil bin Adam. Salat zuhur adalah salah satu dari salat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Salat zuhur berjumlah 4 rakaat dan dikerjakan saat matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya, serta selama waktu salat asar belum tiba. Tata cara sholat zuhur. 1. Membaca niat. Membaca niat sholat zuhur merupakan tata cara sholat zuhur yang pertama. 2. Takbiratul imron. Membaca Allahu Akbar. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca doa Al-Fatihah. 5. Membaca surat pendek. 6. Ruku dan bacaannya. 7. I'tidal dan bacaannya. 8. Sujud dan bacaannya. Salat asar pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kala itu beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus. Pada saat itu beliau terjebak dalam 4 macam kegelapan, yaitu kegelapan isi perut ikan, kegelapan air laut, kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan paus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus pada waktu asar. Maka itu beliau menjalankan sholat 4 waktu sebagai rasa syukur atas keselamatan dari 4 macam kegelapan tersebut. Sholat asar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan setelah panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam. Salat ini terdiri dari 4 rakaat. Inilah dengan tumanina. Sujud pertama dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, juga membaca doanya. Sujud kedua dengan tumamina, bangun atau berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Rakaat kedua dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah hingga sujud kedua seperti rakaat pertama. Kemudian duduk tahajud awal sambil membaca doanya, lalu bangkit atau berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Rakaat kedua dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah hingga sujud kedua seperti urutan rakaat pertama dan kedua, namun tanpa membaca surat Al-Quran. Lalu bangkit atau berdiri untuk melanjutkan rakaat keempat. Rakaat keempat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah hingga sujud kedua seperti urutan di atas. Lalu duduk. Rakaat keempat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah hingga sujud kedua seperti urutan di atas. Lalu duduk tahajud akhir sambil membaca doanya. Terakhir, salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang pertama mengajarkan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam. Sholat ini didirikan setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sedangkan waktu itu telah terpendam matahari. Nabi Isa bersyukur dan bersujud sebanyak 3 rakaat. Maghrib atau sholat maghrib adalah salah satu salat dari salat 5 waktu yang dilakukan pada saat matahari terbenam. Saat ini terdiri dari 3 rakaat. Salat maghrib ialah salat harian keempat dalam Islam, dilakukan ketika senja atau matahari terbenam. Cara salat maghrib itu yang pertama ada berdiri tegak, yang kedua ada menghadap kiblat, yang ketiga ada membaca niat, yang keempat ada melakukan takbiratul ihram, yang kelima ada membaca doa iftitah,
Yang keenam ada membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh membaca surat pendek dalam Al-Quran. Yang kedelapan ada ruku. Manusia yang pertama melakukan sholat isya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian. Sedangkan dalam dadanya penuh dengan duka cita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua perasaan duka citanya pada waktu malam. Nabi Musa lantas sholat 4 rakaat sebagai tanda bersyukur. Sholat isya adalah salah satu salat dari sholat 5 waktu yang dilakukan setelah awan merah di ufuk barat, menghilangkan sampai menjelang terbitnya matahari. Salat ini terdiri dari 4 rakaat. Tata cara salat isya itu yang pertama ada rakaat pertama membaca niat sesuai keadaan sendiri sebagai imam atau makmum. Takbiratul ihram membaca doa, itulah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek Al-Quran. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek Al-Quran, ruku, iktidal, sujud. Yang ketiga ada rakaat ketiga. Salat fardu adalah salat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Salat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni fardu ain yang diwajibkan kepada individu, termaksud dalam salat ini adalah salat 5 waktu dan salat Jumat untuk pria. Salat sunnah adalah beragam jenis salat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan salat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Salat sunnah terbagi menjadi 2, ini salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghair muakkad. Salat taubat adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim saat ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Salat taubat dilakukan seperti salat fardu, baik dari bacaannya maupun dari gerakannya. Perbedaannya hanya terletak di bacaan niat. Takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek Al-Quran, ruku, iktidal, dan sujud. Salat witir adalah salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim. Salat sunnah ini dilakukan pada waktu setelah melaksanakan salat isya sehingga terbit fajar atau menjelang azan subuh. Salat witir juga menjadi penutup bagi salat malam. Tata cara salat sunnah jir. Tata cara salat witir yaitu yang pertama mengucap niat salat witir 3 rakaat, mengucap takbir ketika takbiratul ihram dan membaca niat di dalam hati, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek Al-Quran, ruku, iktidal, sujud pertama, dan duduk di antara 2 sujud. Salat duha merupakan salat sunnah yang diyakini dapat memudahkan rezeki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Kebanyakan umat muslim melaksanakan salat duha karena memiliki hajat untuk dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara salat duha yaitu membaca niat salat duha, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat Al-Quran, ruku, iktidal, sujud pertama, salat tahiyatul masjid berjumlah 2 rakaat dan dilaksanakan ketika munfarid atau sendiri. Tata caranya tak jauh berbeda dengan salat sunnah lainnya, yaitu yang pertama membaca niat salat tahiyat masjid, takbiratul ihram, mengerjakan rukun salat kedua rakaat seperti biasa, setelah itu salam. Salat istiqroh. Salat istiqroh adalah salat sunnah yang mempunyai keutamaan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan pilihan yang terbaik. Tata cara salat istiqroh yaitu yang pertama membaca niat salat istiqroh. Niat salat istiqroh dibaca sebelum takbir secara lisan serta dilafalkan dalam hati saat mengucapkan. Lalu takbiratul ihram, lalu membaca surat-surat yang dibacakan dalam surat istiqroh, ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan setelah salat isya di bulan Ramadan. Salat ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah.
Tata cara sholat tarawih yaitu yang pertama melafalkan niat sholat tarawih, terus yang kedua takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat pendek Al-Quran, lalu ruku, lalu iktidal atau berdiri untuk melakukan sujud. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah ibadah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jika dikerjakan sebelum maka disebut sunnah qobliyah, sedangkan sesudah maka namanya sunnah ba'diyah. Tata cara sholat rawatib yaitu pertama, tidak didahului oleh azan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, bacaannya tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat satu dalam. Sebaiknya tempat mengerjakan sholat rawatib pindah sedikit dari tempat mengerjakan sholat fardu.